Berikutnya persilangan dihibrid. Dihibridnya, di itu dua, hibrid sifat beda ya, persilangan dua sifat beda. Ini contoh soalnya. Ya. Kita bahas yang dihibrid dominansi dulu. Jadi nanti sifatnya yang satu dominan, yang satu resesif. Ya. Misalnya kacang RCS bulat kuning disilangkan dengan kacang RCS kisut hijau. F1 semuanya bulat kuning. Nah, ini berarti bulat bersifat dominan, kuning bersifat dominan. Ya. Cari perbandingan fenotip dan perbandingan genotip F2. Nah, maka cara mengerjakannya, pertama ditulis P1 dulu. P1 fenotipnya ditulis bulat kuning disilangkan dengan kisut hijau. Nah, terus kalau sudah dibuat genotipnya, ditulis genotipnya. Bulat kuning disilangkan kisut hijau, hasilnya bulat kuning, berarti bulat dan kuning sifatnya dominan, maka bulat dan kuning nanti diberi kode huruf besar. Bulat diberi kode B besar, ya toh. Kuning diberi kode K besar. Karena P, maka hurufnya double nulisnya. Jadi B besar, K besar, K besar. Terus kisut hijau. Ini kisut hijau berarti resesif. Kisut lawannya bulat. Kalau bulat B besar, maka kisutnya B kecil. Hijau lawannya kuning. Kalau kuning K besar, maka hijaunya K kecil. Karena P maka nulisnya double. Jadi B kecil, K kecil, K kecil. Itu cara menulis P1. Terus dilanjut G1. G1 gamet sel kelamin. G itu setengahnya P. Ya. Jadi caranya huruf-huruf pada P ini diacak. Ya, digabungkan antara B dengan K diacak. Kalau sama ditulis salah satu saja. Jadi ini caranya B besar K besar. Nih. Kemudian B besar K besar, karena sama tidak usah ditulis lagi. Ganti B yang ini, B besar K besar, sama tidak usah tulis lagi. B besar K besar, sama tidak usah ditulis lagi. Jadi sebenarnya ini tadi gametnya ada 4, karena sama semuanya cukup ditulis salah satu. Ini juga begitu, B kecil, K kecil ditulis. Terus B kecil dengan K kecil yang ini, sama lagi, tidak usah ditulis lagi. Terus B kecil yang ini, B kecil, K kecil, sama. B kecil, K kecil, sama. Ada 4 tapi sama persis semuanya, maka cukup ditulis salah satu. Ya, setelah G kemudian F1. F1 tinggal menggabungkan antara gamet jantan dan betina. B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, kalau sudah terus ditulis fenotipnya. Fenotipnya apa? Dilihat soalnya. Bulat kuning disilangkan kisut hijau. F1 semuanya bulat kuning. Nah, maka ini harus kita beri kode bulat kuning. Nah, jadi mengikuti soal ini bulat kuning. Dah, terus kita lanjut P2 nanti. Kembali P lagi, pokoknya urutannya P, G, F ya. Setelah F1, P tapi yang kedua. P2 itu dari F1 ini dengan sesama F1. Kecuali kalau ada perintah jika F1 disilangkan dengan salah satu induknya. Ya, kalau tidak ada, maka P2 dari F1 dengan sesama F1. Jadi P2-nya nanti B besar B kecil, K besar K kecil, disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Inilah P2-nya. Nah, di P2, bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Ini dari F1 tadi. Ya, dari F1. B besar B kecil, K besar K kecil, disilangkan dengan sesamanya. B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, kemudian G2 gametnya, huruf-huruf ini diacak antara B dengan K, diacak. Kalau sama cukup ditulis salah satu. Ya.
B besar K besar ditulis sini, B besar K kecil ditulis sini, terus B kecil K besar tulis sini, B kecil K kecil tulis sini. Ada 4 beda semua, maka ditulis semua. Ini otomatis sama karena ini dan ini sama. Nah, itu cara mencari G. Jadi kuncinya itu asal mencari G itu benar, nanti akan benar ke bawahnya. Ya. Setelah itu dibuat papan caturnya F2. F2 dibuat papan caturnya. Ini 4, maka kotaknya ada 16 nanti. Ya, tiap kotak supaya dibuat 2 garis 2 baris. Ya. Ini ditaruh di sini, yang ini ditaruh di sini. Nah, kalau sudah kotak-kotaknya ini diisi, tinggal menggabungkan huruf-huruf saja. Ini berarti B besar, K besar, K besar, tulis. Ini berarti B besar, K besar, K kecil, tulis. Ini berarti B besar, B kecil, K besar, K besar, tulis. Begitu seterusnya. Setelah itu ditulis fenotipnya. Nah, bagaimana fenotipnya? Pedomannya adalah PGF1 ini tadi. Ya, pedomannya PGF1. Karena bulat dan kuning bersifat dominan, bulat itu B besar, kuning K besar, maka setiap ada B besar nanti bulat. Setiap ada K besar nanti kuning. Itu pedomannya. Ya. Nah, maka ini fenotipnya. Ya. B besar, K besar, K besar. B besar berarti bulat, K besar berarti kuning. Ada B besar berarti bulat, ada K besar walaupun hanya 1 berarti kuning. Ya, pokoknya kalau ada B besar itu bulat, ada K besar kuning. Nih, B besar bulat, K besar kuning. B besar bulat, K besar kuning. Ya, terus ini terus. B besar, K kecil, K kecil. B besar bulat, K kecil berarti hijau. Ya, kalau K besar kuning, K kecil hijau. Ya. Terus ini misalnya B kecil, K besar, K besar. Kalau B besar bulat, maka kalau B kecil kisut. K besar kuning, begitu seterusnya. Nah, terakhir ini B kecil, K kecil, K kecil. Berarti kisut hijau. Ya, kisut hijau. Ya, udah selesai F2. Sekarang dibuat rasio genotipnya, perbandingan genotipnya. Ya. Genotip ini ditulis satu persatu, dihitung jumlahnya. Ya. B besar, K besar, tulis ini. Jumlahnya berapa? Dicari, dihitung. Ya. Nah, ternyata tidak ada yang sama. Jadi hanya 1 ini, tulis 1. Jadi harus hati-hati. Ya. Nanti yang sudah ditulis di sini sebaiknya diberi tanda centang kecil gitu. Ya, diberi tanda centang kecil untuk mengingat bahwa itu sudah ditulis supaya tidak ada yang kelewatan. Terus ini B besar, K besar, K kecil. Tulis ini B besar, K besar, K kecil. Berapa jumlahnya? Dicari, dihitung. Ya, 1. Nah, ini 2. B besar, K besar, K kecil. Ya, 2. B besar, K besar, K kecil, B besar, K besar, K kecil tidak ada, hanya 2, ditulis 2. Ya. Nah, terus ini B besar, B kecil, K besar, K besar. Ya, 1. Nah, ini B besar, B kecil, K besar, 2. Nah, tidak ada, hanya 2, tulis di sini 2. Berikutnya B besar, B kecil, K besar, K kecil, ditulis di sini. Berapa jumlahnya? Dicari. 1, 2, 3, 4. Cukup 4, ditulis di sini. Begitu seterusnya sampai ini. B kecil, K kecil, K kecil. Jumlahnya otomatis hanya 1. Ya. Inilah perbandingan genotip pada persilangan dihibrid. Ya. Pada persilangan dihibrid F2-nya. 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Nah.
Sekarang dilanjut rasio fenotip, perbandingan fenotip. Nah, fenotipnya ini ditulis satu persatu terus dihitung jumlahnya sama dengan tadi. Diawali dari sini. Bulat kuning, tulis bulat kuning. Berapa jumlahnya dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 tulis 9. Terus bulat hijau, ya, bulat kuning sudah, yang sudah diberi tanda centang nanti. Terus bulat hijau ditulis. Berapa jumlahnya? Dihitung, dicari. 1, 2, 3. Nah, 3 ditulis 3. Begitu seterusnya, sehingga nanti hasil akhirnya rasio fenotip F2 pada persilangan dihibrid itu 9331. Ini kalau persilangannya dominansi. Dah, ini kesimpulannya, ya, angka-angka ini silahkan dihafalkan. Ya, gitu. Sekarang bagaimana kalau persilangannya bersifat intermediate? Nah, persilangan dihibrid tapi sifatnya intermediate. Prinsipnya sama cara mengerjakannya, hanya nanti kalau ada huruf besar dan huruf kecil ketemu, maka sifat yang muncul adalah sifat tengah-tengah. Ya, sifat yang muncul adalah sifat tengah-tengah. Ya, contohnya ini misalnya. Ya, jika buah besar bijinya banyak, B besar, S kecil, disilangkan dengan jeruk buah kecil bijinya sedikit, B kecil, S besar, keturunan pertama menghasilkan jeruk buah sedang dan bijinya sedang. Nah, ini kan sifat tengah ini berarti, sedang. Ya, B besar, S besar, S kecil. Berapa perbandingan fenotip dan genotip F2-nya? Ya, ditulis P1, fenotipnya apa di soal tadi? Besar, banyak. Genotipnya ini tulis. Ya, ini sudah ditunjukkan genotipnya, jadi lebih mudah. Ya, terus ini kecil, sedikit. Genotipnya ini, tinggal nulis ini. Terus G1-nya diacak huruf ini. Kalau sama cukup ditulis salah satu. B besar, S kecil. Tulis. B besar, S kecil, samalah, tidak usah ditulis. B besar, S kecil, sama, tidak usah ditulis. B besar, S kecil, sama, tidak usah ditulis. Ada 4 karena sama semuanya, maka cukup tulis salah satu. Ini juga begitu. B kecil, S besar, B kecil, S besar, B kecil, S besar, B kecil, S besar. Sama semuanya, cukup tulis salah satu. Terus dilanjut F1, tinggal menggabungkan antar gamet ini. B besar, B kecil, S besar, S kecil. Ya, nah, fenotipnya apa? Dilihat soalnya tadi. Sedang. Nah, sedang. Jadi kalau ada gabungan huruf besar dan kecil, sifatnya sedang. Sifatnya tengah-tengah. Huruf besar semua, besar. Ya, ini. Tapi kalau besar dan kecil, sifatnya sedang. Ya, ini. Besar semua, sedikit. Tapi kalau besar dan kecil, sedang. Jadi muncul sifat tengah-tengah, itu persilangan intermediate. Berikutnya dilanjut P2. P2 itu dari F1 ini dengan sesama F1. Nah, ini. Ya, ini F1 dengan sesama F1, caranya sama tadi, hasilnya nanti akan seperti ini kalau dikerjakan. Nah, kita lihat sekarang rasio genotip dan rasio fenotipnya. Rasio genotipnya 1224, 12121 sama dengan persilangan dominansi tadi. Rasio fenotipnya 1224, 12121. Jadi persilangan intermediate itu antara rasio genotip dan rasio fenotip hasilnya sama. Ya, tapi kalau dominansi berbeda. Ya, kalau intermediate rasio genotip dan rasio fenotip hasilnya sama. Demikianlah ya, persilangan dihibrid. Ya, sekarang silahkan dibuat rangkumannya supaya anak-anak bisa
atau paham materi ini secara garis besarnya. Kalau sudah, silakan dikerjakan soal-soal berikut ini. Didiskusikan, ya, didiskusikan dengan temannya. Ya, ini ya sudah selesai. Terima kasih.